Berkencan merupakan suatu kegiatan yang cukup menyenangkan ya, soalnya kita bisa ya berkenalan dengan orang yang baru, mempelajari hal baru tentunya. Dan bagaimana jika kita sedang dalam keadaan terburu-buru ya? Tentu saja banyak orang-orang yang kreatif lah ya tentunya, dan pasti banyak lah ya terutama di TikTok lah ya, mereka punya banyak metode-metode aneh yang tidak umum lah ya. Dan biasanya mah kalau ingin berkencan ya kenalan lah ya di internet, atau mungkin teman sekelas atau apalah gitu, minta kontaknya gitu, terus berkenalan di sana, WA gitu kan ya. Nah, di sini ada suatu metode yang cukup aneh, yaitu ya aku di sini gak setuju lah dengan metode ini, karena ya tanpa basa-basi lagi ya, aku langsung tunjukin aja ke kalian. Nah ini, seseorang mau mengajakmu berkencan, normalisasi mengharuskan mereka untuk mengisi survei terlebih dahulu. Loh, apa isi dari surveinya? Sebelum kita masuk ke surveinya ya, yang namanya survei itu kan ya kalau kalian yang udah kuliah lah ya, biasanya ada teman kalian lah ya yang lagi skripsian, terus tuh dia minta isi survei ini, kan kita tuh kayak malas aja gitu kan ya ngisi-ngisi gitu kan, tuh bukan suatu hal yang menyenangkan lah ya. Kita mengisi survei itu ya karena ingin membantu teman kita gitu doang kan ya alasannya. Oke, lalu bagaimana sih isi surveinya? Nah, aku nggak perlu nge-translate ini lah ya, soalnya ini ya cukup mudah dipahami juga lah ya, dan juga tulisannya banyak, jadi ya aku males lah ya nge-translate-nya. Buat kalian yang bahasa Inggrisnya pas-pasan juga pasti bakal ngerti lah dengan ini. Terus juga di sini aku bakal nge-translate. So you want to date me? Jadi kamu ingin mengencani aku? Ya, terus ada nama sama tanggal lahir ya. Dia nanya, apa kamu mau anak? Ya, tidak. Jika ya, maka berapa banyak? Terus yang kedua, apakah kamu punya binatang peliharaan? Ya atau tidak? Jika tidak, apakah kamu menginginkannya di masa depan? Yang nomor 3 itu, apa yang kamu lakukan lah ya di mayoritas jam kamu? Jadi kamu tuh ngapain aja sehari-hari gitu lah ya. Yang keempat, apakah ada sejarah atau history? Ada concern your family? Ya, apa keluarga kamu punya pembotakan lah ya gitu? Mungkin ini cukup penting atau nggak penting lah ya. Ada orang yang balding atau membotak bahkan di umur 20-an mereka. Aku aman sih. Tapi apakah ini penting? Ini kan bukan sesuatu yang kayak kanker atau apalah gitu kan, bukan sesuatu yang berbahaya lah ya kalau membotakan gitu mah. Ya tapi ke look atau penampilan ngaruh lah ya. Tapi bisa sih pakai rambut palsu yang ditempel-tempel itu kan ya. Bukan wig, bukan. Ya, atau sebutannya wig juga. Ya itulah. Terus di sini yang nomor 5, please mark yourself on this line. Apakah kamu radikal, liberal, moderate, atau konservatif, atau reactionary, atau bahkan tidak peduli dengan hal itu? Apakah kamu mengorok? Yang untuk mengorok ini ya, sebagian orang, bahkan setengah dari populasi malah ya, semua itu mengorok ya. Semua orang mengorok secara sadar ataupun tidak sadar. Aku nggak tahu aku sendiri apakah mengorok atau enggak ya. Tapi kalau aku nanya ke teman aku, ya kalau tidur bareng lah ya gitu, aku nanya ke dia, ya aku nggak ngorok. Terus aku juga pernah nyobain lah ya pakai aplikasi yang buat ngedeteksi atau ngerekam saat kita tidur lah ya. Nah, disimpan lah ya HP aku di samping aku pas aku lagi tidur. Terus pas pagi-paginya buka HP, pas ngeliat rekamannya, aku nggak ada snoring atau mengorok lah ya. Kayaknya aku nggak ngorok sih, mungkin. Terus yang nomor 7, bagaimana responmu jika aku mengatakan, awan itu terlihat seperti croissant? In French, this dish or pastry is called croissant. Croissant in English, croissant. Ini cukup random lah ya. Itu kayak sebuah inside jokes, tapi inside joke tersebut tuh disampaikan ke orang asing. Ya kalau yang namanya inside joke tuh cuma ngerti sama teman sendiri lah ya. Contoh saja lah ya. Ya aku tuh ngelihat suatu thumbnail lah ya di YouTube. Thumbnailnya Wing HD ya. Dia tuh kayak burger daging manusia, dan itu cocok untuk buka puasa. Roti ini enak, cocok untuk buka puasa. Dan menurutku itu lucu gitu ya. Dan aku ngeliat itu sama teman aku. Dan kalau aku ngomong lah ya di suatu hari, roti ini enak, cocok untuk buka puasa, si temen aku tuh bakal tahu apa aku mereferensikan apa gitu, yang mereferensikan thumbnail tersebut yang WHD itu. Dan
itu kocak gitu menurut aku sama dia. Tapi kalau aku menyebutkan roti ini enak, cocok untuk buka puasa ke orang lain selain teman aku yang sama-sama lihat thumbnail itu, ya mereka nggak ngerti lah ya. Sama aja kayak ini ya. Oh awan itu terlihat seperti croissant. What? Tapi kalau emang benar-benar terlihat seperti croissant ya oke gitu. Yang nomor 8, bagaimana cara kamu menghandle stres? Menghandle atau apa ya? Menghadapi stres. Tidur sih. Paling gampang lah. Paling enak biar gak stres ya tidur. Tidur emang paling nyaman sih. Kalau melakukan hobi seperti main game juga itu kadang malah jadi tambah stres. Tiba-tiba nge-lag atau apalah itu ya. Atau hobi-hobi yang lainnya lah ya. Mau hobi hiking terus tiba-tiba motor atau kendaraan si bannya bocor atau apalah gitu kan. Malah jadi tambah stres lah gitu. Terus yang ke-9, please submit attachment. Tolong submit satu attachment atau ya tulisan gitu lah ya. Top 5 ide kencan. Terus kasih detailnya juga. Di video sebelumnya kita udah pernah menyebutkan yang namanya kencan sempurna lah ya. Dan yang kencan sempurna itu ya yang ada lah ya. Untuk awal-awal mah biasanya orang-orang tuh ya coffee date gitu ya, atau ya minum kopi gitu, ngops ya. Soalnya itu yang paling mudah lah ya. Kalau makanan ya takutnya ada alergi ini, alergi itu. Yuk makan sushi, terus tiba-tiba pasangan kita dia alergi seafood misalkan, ya gak enak gitu kan ya. Kalau kopi mah kan biasanya tempat-tempat kopi gitu meskipun mereka kedai kopi suka jual jus atau apalah itulah ya yang bukan kopi, jadi santuy. Oke, terus yang ke-10, bisa kita mengkontak mantanmu sebagai referensi? Ini yang paling aneh nih. Ini maksudnya apa gitu? Jadi dia tuh ingin mengontak mantan kita untuk referensi. Jadi dia mau nanya, tuh si Abil tuh kayak gimana gitu ya, orangnya. Kayak mengapa kamu ingin tahu aku tuh bagaimana di pandangan mantan aku? Kenapa ini tuh suatu hal yang penting gitu? Karena yang kamu perlu lakukan itu ya ngobrol sama aku gitu, cari tahu aku ya dari pengalaman kamu sendiri gitu kan ya. Kenapa harus dari mantan ya? Dari mantan biasanya ya cuma hal-hal buruk saja yang bisa dikatakan ya. Jarang-jarang ada orang yang mantannya tuh putusnya dengan baik gitu kan ya. Seperti contohnya misalnya pasangan kalian keluar negeri gitu kan ya, terus gak bisa pulang dengan suatu keadaan atau apalah itu lah ya. Ya mau gimana lagi ya, kalau gitu mah ya terus putus. Kalau terus dilanjut maksa LDR kayak susah lah kayak gitu mah ya. Ini contoh kecil aja lah ya. If not, why? Kenapa harus nanya gitu? Jika enggak, mengapa? Ya pikir aja sendiri ya. Nah, terus yang terakhir nih, to the best of my ability. I promise I answer truthfully. Di sini kayak sebuah janji gitu lah ya. Nah, kalau kamu berbohong maka kamu harus nge-Venmo aku setengahnya $1,000. Venmo itu kayak uang digital gitu lah ya, kayak GoPay, OVO atau QRIS, macam-macam gitu lah ya. Intinya uang elektronik, Signature X. Aku nggak tahu gitu ya, apakah si TikToker ini tuh benar-benar ingin melakukan hal seperti ini atau sekedar satir doang lah ya. Kita nggak akan pernah tahu. Ya sebenarnya aku bisa sih ke akunnya dia terus lihat-lihat ya bagaimana postingan-postingan yang lainnya, apa postingannya tentang satir atau tidak. Tapi kalau di internet tuh ya, orang-orang yang satir tuh kayak gimana ya, mereka tuh melakukan hal bodoh terus oh enggak ini cuma satir apa-apaan gitu ya, kayak ngebait gitu kan ya. Terus ada juga yang rage bait ya, orang-orang kayak gitu tuh demi melakukan hal bodoh demi views, tapi dia tahu, sadar dengan hal itu, tapi dia tetap melakukannya kayak sebuah candaan tapi kelihatannya serius gitu. Ya mungkin kita coba lihat lah ya pandangan orang lain terhadap hal ini tuh bagaimana ya. Soalnya menurut aku ini tuh kayak terlalu aneh lah, terlalu ekstrim atau aneh lah intinya mah. Kencan itu merupakan suatu hal yang menyenangkan lah ya, dan butuh waktu yang lama biar bisa dekat antara satu individu dengan satu individu yang lainnya. Kalau begini mah kan ya memang mungkin bakal lebih cepat, tapi apa ya, aku kehabisan kata-kata untuk hal ini ya. Ini menurut kalian bagaimana nih? Coba sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Apakah hal ini merupakan suatu ide yang kreatif atau lebih baik kalian
kencan secara tradisional saja lah ya, atau hal biasa, yaitu ya kenalan lewat internet atau macam-macam kenalan gitu lah ya. Terus kencan, dan seiring berjalannya waktu ya semakin kenal satu sama lain lah ya. Kalau di dating apps atau aplikasi kencan mah udah ada semua yang perlu diketahui oleh kita lah ya, seperti hal yang kamu tertariknya sama apa gitu kan ya, terus tuh umur kamu berapa, kayak itu tuh ya. Umur penting sih ya, para antar umur kita udah 29, kamu yang 19 tahun kan ya gak bagus gitu lah dilihatnya juga. Hobi sama, terus umur gak beda jauh kan, ya udah tinggal kenalan gitu kan, tinggal ngobrol-ngobrol apakah cocok atau enggak, ya itu harus dicoba sih. ini cukup lucu. Iya, apa salahnya dengan tinggal mengatakan ke orang lain aja, hey, aku sedang mencari hubungan yang serius, jadi aku mau nanya-nanya gitu lah. Paper tuh, ini kenapa harus kayak selembar kertas yang isi formulir tadi ya? Terus apa ntar? Harus membuat appointment atau janji untuk jam tidur? Paper is ready, iya kan, tinggal nanya aja ya, daripada ngisi formulir. Oh, kamu mau ngencaniku? Nih formulir, isi dulu ya. Aneh gitu kan. Banyak juga orang yang menganggap ini merupakan hal yang aneh lah ya. Oh ini nih, what about what you can give? Bagaimana dengan apa yang bisa dia berikan? Wow, ini juga ya. Dia yang ngasih formulir, terus dia tahu tentang kita lah ya, dari informasi-informasi yang kita berikan lewat kertas itu, tapi kita nggak tahu dia itu orang yang gimana. Wadaw, ya 99% orang lah ya, atau mayoritas orang beranggapan sama lah ya dengan aku. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah hal ini adalah hal yang kreatif atau ini adalah hal yang bodoh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini.